Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Menitkan Kampung. Ini ada sedikit review tentang indikator uli. Dan ini yang paling fatal, karena kalau uli tidak naik, tidak menyemburkan dengan sempurna ke semua jalur mesin, itu berakibat sangat-sangat fatal. Dan seperti ini ada indikator. Ini cek engine yang kuning, ini untuk oli, ini aki. Yang tiga ini ada untuk yang jalur yang kuning semuanya. Kalau aki ini, kalau dia waktu mesin hidup tidak mau mati indikatornya, maka bermasalah dengan sistem pengisian atau alternator. Untuk cek engine ini adalah untuk sistem sensor. Kalau ini nyala berarti ada bermasalah dengan salah satu sensor, atau ada beberapa macam biasanya. Tapi kalau untuk yang sensor ini tidak menyebabkan macet dan mobil masih bisa normal. Cuma ini sekedar pemberitahuan bahwa sensor itu harus diganti, karena kalau lama-lama bisa berakibat mati juga di jalan, walaupun tidak terlalu parah. Yang paling parah ini adalah indikator oli. Bila indikator oli ini tidak mau padam waktu kita start, contohnya seperti ini. Nah, itu kan padam. Bila seperti itu, bila waktu kita start indikator olinya mau mati, berarti itu untuk jalur sirkulasi oli itu dalam keadaan normal dan tidak ada permasalahan. Tapi bila indikator oli menyala waktu kita start, kita hidupkan mesin, berarti ada dari sistem oli yang bermasalah. Untuk itu teman-teman cek dulu satu persatu. Pertama yang dicek adalah oli. Apakah olinya masih ada kurang? Kalau misalnya olinya kurang, bisa ditambah atau diganti sekalian. Dan cek juga untuk switch oli, karena switch oli itu adalah switch yang mengatur untuk menyala dan padamnya sistem dari indikator oli. Dan yang ketiga adalah filter oli, karena kalau filter oli itu kotor, biasanya tersumbat, itu sirkulasi oli juga kurang lancar, menyebabkan lampu indikator oli ini bisa menyala atau juga bisa berkedip. Tapi untuk setelah yang tiga oli kita cek, switch oli kita cek, switch oli kita ganti atau kita bersihkan, filter oli juga kita bersihkan, atau lebih baiknya kita ganti. Setelah itu kita coba hidupkan mesin, apakah dia masih menyala atau sudah padam sama sekali. Bila masih menyala, teman-teman lebih baik bawa ke bengkel yang terdekat atau ke bengkel langganan teman-teman semua untuk mencek jalur olinya. Biasanya yang bermasalah entah ada penyumbatan di kalter oli, karena di kalter oli itu ada corong yang seperti trompet, itu bisa bermasalah di situ tersumbat, atau pompa oli juga bisa. Dan yang satunya adalah regulator valve oli. Tapi untuk pompa oli itu biasanya jarang sekali bermasalah.
Tapi bisa juga karena sudah faktor usia, mobilnya sudah tua, sudah lama, bisa bermasalah keausan di pompa oli itu, jadi dia untuk tekanannya kurang begitu kencang lagi, atau begitu deras lagi semburannya. Dan yang terakhir adalah palep oli. Kalau palep oli itu biasanya itu adalah fungsinya untuk menyetabilkan tekanan oli yang dari pompa oli, baru dia ke filter, baru dia balik lagi untuk menyemburkan ke semua jalur oli yang ada di mesin, baik itu askrok, metal jalan, metal duduk, stang sihar, piston, asklip. Kalau dia olinya itu ke atas naik atau ke asklip naik, ke silinder head naik, itu biasanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia ke bawah tidak menyembur, ke atas naik, nah itu yang bermasalah. Karena di situ ada askrok, stang piston, konrod atau metal jalan, metal duduk, itu yang perlu dilumasi oleh oli. Bila di situ oli tidak naik, maka kemungkinannya bisa sangat fatal. Pertama, askroknya bisa bengkok, metalnya sihar stang pistonnya bisa lengket, dan yang lebih parahnya itu adalah stang pistonnya bisa patah dan menyebabkan kebengkokan pada askrok. Kalau dia ke atas tidak naik, di bawah normal, berarti itu jalur yang dari silinder head yang bermasalah, dia tidak memompa dengan baik. Itu juga cukup fatal karena itu bisa asklipnya bisa lengket. Nah, jadi buat teman-teman semua, tolong dicek waktu dalam keadaan jalan atau waktu kita pertama menghidup mesin. Pertama yang dicek itu stek oli dulu, dicek apakah oli cukup atau tidak, dan air. Dua itu ada komponen yang paling penting untuk mobil. Kalau bensin habis ya paling mati, tapi kalau yang dua itu kering, itu bisa bermasalah, bisa habis puluhan juta kita. Nah, untuk kali ini sekian dulu review dari aku, Mekanik Kampung. Buat teman-teman semua, semoga channel ini bermanfaat dan menjadi edukasi buat kita semua, buat aku untuk terus belajar, dan buat kalian semua. Jadi tolong like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa saling berbagi ilmu dan saling bertukar pendapat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di channel Mekanik Kampung. Karena di channel Mekanik Kampung itu aku udah banyak juga mereview tentang mesin, tentang jalur kelistrikan. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam dari Mekanik Kampung.